warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Kiara. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Istania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari PT Kiara. Nama saya Fikri Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PT Kiara. Perkenalkan, nama saya Jar Algi Pariputra. PT Kiara adalah perusahaan yang memproduksi di bidang logistik yang terletak di Bandung, tepatnya di kawasan Bumi Kiara. Pemasaran hasil produksi yang telah diciptakan oleh PT Kiara telah mencapai ke banyak wilayah di Indonesia. Adapun visi dari perusahaan kami yaitu menjadi sebuah perusahaan logistik terbaik di dunia dengan kualitas yang baik. Kemudian adapun misi dari perusahaan kami yaitu menyediakan produk dengan kualitas tinggi dengan program pemasaran yang baik. Kedua, membangun serta menciptakan citra terbaik perusahaan. Ketiga, memberikan pelayanan, mutu, dan kepuasan yang terbaik kepada pelanggan. Dan yang terakhir, membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul, dan bermartabat, melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Di sini, riset pasar yang kami lakukan yaitu berupa penyebaran kuesioner kepada 30 orang dengan kuesioner yang diajukan bersifat terbuka sehingga konsumen itu lebih bebas mengekspresikan keinginannya dalam produk yang akan dibuat oleh PT LSKE. Kemudian kita melakukan rekapitulasi dari kuesioner. Nah, di sini dari kuesioner tersebut kita olah dan kita rekapitulasi kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian dilakukan pengelompokan kebutuhan pasar. Di sini karena kuesionernya bersifat terbuka, kita lakukan pengelompokan kebutuhan pasar karena banyak sekali kalimat dari konsumen yang hampir mirip, jadi kita kelompokkan menjadi satu kelompok. Kemudian dari hasil tersebut dibuatlah pohon tujuan. Nah, pohon tujuan ini didapat berdasarkan dari hasil rekapitulasi kuesioner terbuka. Kemudian, habis itu melakukan penetapan spesifikasi di mana kita menetapkan berat dari produknya seperti apa, ukuran dimensi dari produknya seperti apa, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu menentukan atribut produk. Dari hasil kuesioner tersebut, kita tentukan atribut produk yang ingin dipakainya seperti apa, kemudian lakukan penentuan karakteristik teknik dari hasil kebutuhan yang ada di kuesioner tadi. Nah, caranya yaitu dengan melakukan dua metode, yaitu metode Zero One dan House of Quality atau rumah kualitas untuk menetapkan target yang dicapai sehingga dapat memuaskan konsumen. Kemudian kita sketsa dulu si produk yang akan dibuatnya berdasarkan dengan kuesioner. Kemudian komponen kursi keseluruhannya itu dicatat terlebih dahulu agar perancang tahu atribut atau komponen apa yang terdapat pada produk tersebut. Kemudian kita realisasikan kepada gambar 3D yaitu dengan menggunakan aplikasi CAD. Kami harap kami dapat bekerja sama dengan PT LSKE untuk menciptakan pengembangan produk yang lebih baik lagi, lebih ergonomis, dan tentunya lebih tinggi kualitasnya. Kemudian dengan cara mengumpulkan hasil riset pasar yang kami lakukan agar kebutuhan konsumen terpenuhi sehingga lebih efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pengujian pada produk piala. Pertama, berikut adalah sketsa produk dari piala. Piala merupakan barang yang biasa digunakan sebagai simbol penghargaan pada suatu perlombaan atau lainnya. Dapat dilihat bahwa piala terbagi menjadi beberapa komponen yang berbeda.
tetapi saling terintegrasi. Berikut adalah 11 komponen dari piala. Di antaranya, piala memiliki komponen kepala piala, penutup gelas piala, tutupan plat piala, mangkok piala, marmer piala, dan bawah marmer, alas 1, alas 2, penjaga berurir, dan mur. Setelah menyusun bagian-bagian pada piala, langkah selanjutnya adalah dengan membuat bill of material, yang dimana bill of material berfungsi untuk mengetahui komponen produk, material yang dibutuhkan untuk merakit, kuantitas, dan sumber, beli atau buat. Selanjutnya, setelah selesai membuat bill of material, dilakukanlah uji keseragaman yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul berasal dari sistem yang sama atau bukan. Lalu, setelah itu, jika data dinyatakan seragam, selanjutnya dilakukan uji kecukupan, yang dimana bertujuan untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan dan disajikan dalam laporan tersebut telah cukup secara objektif. Lalu, setelah data dinyatakan seragam dan cukup, dilakukan pengukuran waktu baku dan waktu normal, sehingga didapat waktu standar yang sebenarnya digunakan operator untuk memproduksi 1 unit dari data jenis produk. Setelah itu, data di atas dipetakan dengan menggunakan peta perakitan, seperti pada gambar, di mana peta perakitan adalah suatu grafis dari suatu siklus di mana bagian dan subbagian produk dirakit menjadi produk akhir. Setelah itu, peta proses operasi, di mana peta proses operasi digunakan untuk menggambarkan urutan kerja ke dalam elemen-elemen operasi secara detail dan terstruktur. Selanjutnya, peta tangan kiri dan tangan kanan. Peta tangan kiri dan tangan kanan digunakan untuk menentukan gerakan yang efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem kerja apa yang digunakan dalam merancang dan memperbaiki produk piala ini. Sistem kerja yang digunakan adalah dengan menggunakan metode ekonomi gerakan, yang dimana ekonomi gerakan ini digunakan untuk merancang sistem kerja dengan gerakan-gerakan kerja yang benar dan ekonomis, yang bertujuan untuk mencari gerakan yang paling singkat sehingga dapat mengefektifkan waktu dan dapat meningkatkan produktivitas pada sebuah kegiatan kerja atau aktivitas kerja. Tata letak setempat proses perakitan usulan. Pada praktikum kali ini, dilakukan perbaikan sistem kerja. Hal ini dilakukan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih baik dari sebelumnya, di mana yang diketahui tidak ada yang terbaik, tapi selalu ada yang lebih baik. Untuk itu, dilakukan pengujian ulang untuk mengetahui sistem mana yang perlu diperbaiki dan mendapatkan sebuah permasalahan. Diperlukan alat analisa, yang di sini dipakai alat analisanya yaitu 5W dan 1H. Yang pertama adalah what, yang kedua where, yang ketiga when, yang keempat who, yang kelima why, dan yang terakhir how. Dipakainya alat analisa ini karena alat analisa 5W dan 1H dapat diketahui permasalahan yang sedang terjadi sampai ke akar permasalahannya, sehingga dapat mempermudah untuk mencari solusi. Untuk permasalahan yang dialami di sini hanya masalah penempatan layout yang kurang tepat sehingga dapat perakitan menyebabkan pemborosan waktu. Dikarenakan urutan proses pembuatan yang dilakukan urutannya sudah benar dan kurang baik hanya penempatan komponennya. Yang kedua, peta kerja usulan. Kemudian dilakukan perhitungan keseragaman dan kecukupan data agar membuktikan data yang dihasilkan seragam tidak terdapat data ekstrim dan data dikatakan cukup dalam distribusi normal. Kemudian dibuatlah kembali peta perakitan tangan kanan dan tangan kiri. Peta perakitan yang dibuat merupakan peta usulan. Hal ini bertujuan agar operator tahu bagaimana urutan merakit produk dengan hasil usulan.
Yang ketiga, peta tangan kiri dan tangan kanan usulan. Juga merupakan peta usulan karena waktu yang terdapat di dalam peta tangan kanan dan tangan kiri merupakan waktu hasil dari pengukuran yang baru. Dapat dilihat pada peta tangan kiri dan tangan kanan yang lama dan usulan. Beda waktu perakitan hanya sebesar 2 detik. Hal ini disebabkan karena penempatan komponen yang telah dirubah hanya sedikit, sehingga hasil yang didapat hanya sedikit. Dan ketika pengukuran waktu sebanyak 15 kali, memang selisihnya tidak jauh beda. Operator pun bekerja keadaan normal dan tidak berburu-buru. Yang keempat, peta tangan kanan dan tangan kiri sekarang. Pada peta tangan kanan dan tangan kiri sekarang, merupakan perbaikan dari peta sebelumnya, menjadi lebih baik dan mempercepat proses perakitannya. Pengukuran waktu normal dengan MOS. Terdapat pengukuran normal dengan MOS yang sekarang mendapatkan waktu normal 50,4 detik. Dan yang pengukuran waktu normal dengan usulan mendapatkan waktu normal 43,2 detik. Yang keenam, pengukuran waktu baku yang sekarang mendapatkan hasil 57,45 dan pengukuran waktu baku yang usulan mendapatkan 51,84. Kesimpulan, modul 1 sampai modul 6 sangat terintegrasi karena merupakan urutan proses perbaikan suatu sistem kerja menjadi lebih baik lagi. Dalam hal ini, PT Kiara memberikan usulan kepada PT LSKE untuk memperbaiki sistem kerjanya dalam hal layout dan waktu proses pengerjaannya, agar waktu yang dikeluarkan lebih hemat, tenaga yang dikeluarkannya lebih sedikit, faktor sosiologis dan psikologis yang ditimbulkan jadi lebih minim.